Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas C akan mempraktekkan mengenai skenario pembelajaran berbasis masalah. Nah, saya di sini Lina Nurita sebagai guru. Saya Mita Salsabella berperan sebagai murid. Saya Nur Rahman Saputra berperan sebagai murid. Saya Puji Rahmawati berperan sebagai murid. Saya Rasika Erningidari berperan sebagai murid. Nah, langsung saja ke skenario pembelajaran berbasis masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Nah, salah satu masalah ekonomi yang akan kita bahas di sini adalah pengangguran. Nah, pengangguran itu kadang kita lihat di berita televisi, kadang pengangguran naik atau banyaknya angkatan kerja yang menganggur. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bu Guru akan menampilkan salah satu video kasusnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Angkatan kerja baru usia muda kesulitan menemukan pekerjaan meningkat selama pandemi COVID-19. Kondisi ini memicu kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun, terutama mereka yang mendapat pendidikan lebih tinggi. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional yang dilansir harian Kompas 15 Oktober, kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun naik menjadi 2,18%. Data yang sama juga menunjukkan penurunan angkatan kerja baru yang mendapat pekerjaan dari 53,1% sebelum pandemi menjadi 44,5% saat pandemi. Peneliti di Semeru Research Institute, Lia Amelia menyebut, kondisi ini berdampak buruk jangka panjang, seperti penurunan kualitas SDM, serta pendapatan rendah dan persoalan kesehatan mental. Jadi mereka sangat dimungkinkan untuk bekerja apa yang ada, apa aja gitu. Tanpa mungkin mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka dan juga berupah. Krisis COVID-19 ini juga bisa berdampak negatif pada masalah kesehatan mental lulusan baru ya, dikarenakan depresi dan juga adanya gangguan kecemasan akibat prospek ekonomi yang terbatas selama pandemi. Menurut Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto, persoalan ini dipicu sistem informasi pasar kerja dan darurat produktivitas yang terus menurun sejak 2018. Kalau Bapak Ibu lihat di sini yang ada di sebelah kiri ini, kita lihat bahwa produktivitas kita itu terus turun sampai tahun 2018. Dan kita makin jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Cina, lalu juga dengan India, lalu juga dengan Vietnam, dan juga dengan Malaysia, dan juga Thailand. Pemerintah dituntut mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia demi peningkatan produktivitas angkatan kerja baru. Jika tidak, kegagalan memanfaatkan bonus demografi atas populasi usia produktif yang besar mengancam di masa depan. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, oke. Udah tampil ya tadi videonya. Nah, di video tadi itu kasus pengangguran yang terjadi di Indonesia ketika masa pandemi. Nah, itu pengangguran itu termasuk masalah ekonomi yang serius banget ya. Kita itu kalau masih banyak pengangguran di negara kita itu sulit banget untuk jadi negara maju nih. Nah, di sini Bu Guru akan membentuk menjadi 2 kelompok. Nanti silahkan diskusi mengenai masalah pengangguran. Gimana sih pengangguran itu yang kalian dapat dari materi video tadi itu apa aja bisa didiskusikan gitu. Baik, Bu. Izin bertanya, untuk perkelompokannya itu bagaimana ya, Bu? Oke, untuk kelompoknya itu nanti dibagi 2 orang aja. Kelompok 1 itu Mita dan Nur Rohman, kelompok 2 itu Puji dan Rastika. Nanti diskusi mengenai video tadi selama kurang lebih 5 menit ya. Nanti setelah itu hasilnya dipresentasikan bersama, nanti kita evaluasi bareng-bareng gitu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, mungkin bisa mulai diskusi ya. Dari kelompok 2 gimana, ada kesulitan atau tidak?
Tidak, Bu. Oke, belum ada ya. Nanti kalau ada kesulitan nanti bisa tanya dulu. Baik, Bu. Terima Baik, Bu. kasih. Gimana untuk kelompok ini? Apakah ada kesulitan? Sejauh ini belum ada, Bu. Saya dan Roman sudah mencari datanya seperti ini. Oke, belum ada kesulitan ya. Ya, Bu. Oke, jadi waktunya udah berakhir ya. Silahkan untuk presentasi per kelompok dijelaskan mengenai apa yang kalian dapat dari diskusi tadi. Silahkan untuk kelompok 1. Kelompok 1 izin share screen, Bu. Ya, silahkan. Baik, izin mempresentasikan. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nur Rahman Saputra dan Mita Salsabira. Nah, di sini tuh ada lebih dari separuh pengangguran berusia 15 sampai 29 tahun pada Februari 2022. Ini data yang kita peroleh dari hasil diskusi tadi. Nah, itu jumlah pengangguran menurut kelompok umur pada bulan Februari tahun 2022, yaitu pada tertingginya yaitu pada tahun umur tahun 20 sampai 24 tahun. Nah, itu sejumlah 2,5 juta. Nah, dari data ini tadi kita memperoleh penyebab dari pengangguran yaitu satu, ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya jumlah dari tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Nah, yang kedua yaitu faktor ekonomi yang kurang. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Selanjutnya merupakan ada cara mengatasinya, yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Mita Salsabila. Nah, berikut cara mengatasi pengangguran, yaitu 1. Meningkatkan mobilitas modal dan lapangan kerja. Yang kedua, mengendalikan latihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, mendirikan industri padat karya. Yang keempat, mendongkrak daya beli masyarakat agar industri bisa bergerak. Yang terakhir, menyukseskan pembangunan proyek umum yang dilakukan pemerintah. Sekian dari presentasi kelompok 1. Oke, tadi itu dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang giliran kelompok 2 buat presentasi ini. Silakan kelompok 2. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Puji Rahmawati dan Rastika Erning Bidari izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pada kasus tersebut, angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat sangat tinggi. Contohnya pada periode Agustus 2021, pengangguran sebesar 2,4 juta orang. Pengangguran yang tinggi ini disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, lulusan SMK yang merupakan sekolah vokasi menyumbang angka pengangguran tertinggi. Yang kedua, banyak tenaga kerja terdidik dibiarkan menjadi pengangguran atau terpaksa bekerja di bidang yang tidak memperdayakan keahlian akademisnya. Yang ketiga, selama pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat dari perusahaan yang melakukan PHK. Yang keempat, sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia
tak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan yang kelima, adanya sekelompok generasi bergelar sarjana seringkali tak dihargai dengan alasan tak ada pekerjaan yang cocok dengan keilmuan atau keahliannya. Selanjutnya, upaya dalam mengatasi pengangguran akan dijelaskan oleh Mbak Rastika. Dengan melihat lemahnya perekonomian yang ditopang kapitalisme dan juga sistem ekonomi yang cenderung labil dan rawan krisis, sudah saatnya diperbaiki dan dilakukan perubahan. Kapitalisme ini sangat jauh berbeda dengan kondisi di mana ekonomi berada di tangan negara yang menerapkan sistem Islam. Dalam skala makro, sistem Islam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan stabilitas ekonomi juga dijaga. Hal itu dilakukan dengan menerapkan undang-undang larangan praktik ribawi, penerapan moneter emas dan perak, dan kebijakan fiskal berbasis syariah. Dengan stabilnya iklim usaha, maka produksi berjalan baik. Dampak lanjutannya, serapan tenaga kerja berjalan masif. Negara harus memiliki proyek-proyek pengelolaan kepemilikan umum, antara lain sumber daya alam yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjalankan strategi terkoordinasi antara sistem pendidikan dengan potensi ekonomi di berbagai area. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah presentasi ya 2 kelompok mengenai pengangguran. Nah, di sini Bu Guru akan mulai menjelaskan nih materi pengangguran yang sekilas udah kita pahami dari kasus tadi. Oke, udah tampak ya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, materi pengangguran. Nah, kan tadi Bu Guru udah menjelaskan mengenai materi pengangguran. Dari murid-murid ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Saya izin bertanya, Bu. Iya, Mita? Dari penjelasan Ibu tadi, jadi pengangguran karena COVID itu termasuk jenis pengangguran apa ya, Bu? Oke, dari video tadi itu kan pengangguran yang terjadi karena pandemi COVID-nya. Nah, itu termasuk pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal itu kondisinya terjadi karena perubahan dalam kegiatan ekonomi negara. Mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat juga menurun sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawannya. Nah, pengangguran COVID tadi itu kebanyakan ada yang di PHK seperti itu. Nah, mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya. Dari penjelasan dari kelompok-kelompok tadi, apakah ada kekurangan ya, Bu, dari pengangguran tersebut? Oke, dari pembahasan presentasi kelompok ya. Nah, dari kelompok yang pertama tadi itu kan menjelaskan mengenai pengangguran yang tinggi antara umur 20-24 tahun. Nah, di kelompok 2 itu menjelaskan mengenai pengangguran yang banyak disebabkan oleh lulusan SMK. Nah, pengangguran ini itu di Indonesia penyebabnya memang sedang banyak sekali dari antara umur 20-24 dan lulusan SMK, yang sebenarnya lulusan SMK itu harusnya menyumbang tenaga kerja paling banyak ya, tapi malah susah mendapat pekerjaan. Begitu juga yang lulusan kuliah atau sarjana seperti itu. Udah mengemban pendidikan tinggi tapi belum juga mendapat pekerjaan yang pas. Nah, harapannya dari pemerintah itu untuk mengatasinya itu bisa meningkatkan kualitas pendidikannya. Jadi mungkin bisa mengadakan pelatihan skill seperti itu agar nanti ketika terjun di dunia kerja, para tenaga kerja yang pelamar itu udah mempunyai skill yang dibutuhkan dalam perusahaan seperti itu. Mungkin apakah ada yang ditanyakan lagi atau dicukupkan saja? Kalau dari saya sudah cukup, Bu. Cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Oke. Terima kasih ya udah mengikuti kelas hari ini. Semoga materinya dapat dipahami. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.